Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati iman, undangan Allah Subhanahu wa taala, bahasan tentang tafsir ringkas. Kita lanjutkan kembali dan memasuki ayat ke-44 pada surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu, artinya melupakan kewajiban sendiri, padahal kamu membaca Alkitab yaitu Taurat. Apakah kamu tidak berakal atau tidak berfikir? Ayat ini turun berkaitan dengan perilaku orang-orang alim Yahudi. Mereka orang-orang yang faham dan mengerti tentang Taurat, dan mereka pun paham tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Namun seperti yang diungkapkan di ayat sebelumnya, di mana mereka adalah orang-orang yang talbisul haq bil batil, mereka mencampur adukan kebenaran dengan yang batil. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau kemudian mereka melakukan seperti yang diungkapkan pada ayat yang ke-44 pada surat Al-Baqarah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam bentuk ungkapan pernyataan, pertanyaan, yang tentu saja pertanyaan ini bukan untuk dijawab oleh objek dari ungkapan ini, namun perlu untuk disikapi agar mereka tidak berperilaku seperti ini. Allah melontarkan ungkapannya, ata'murunan nasa bil birri. Mengapa kamu memerintahkan orang lain untuk mengerjakan kebaikan, hanya di sisi lain mereka melakukan watan sauna anfusakum, kamu melupakan dirimu, artinya tidak melakukan apa yang kau perintahkan. Menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang justru mengerti, sehingga dituntut dirinya secara khusus untuk menjadi pendakwah, menyeru orang kepada kebaikan, mengajak orang melakukan kebaikan, kebenaran, meyakini kepada orang-orang, meyakinkan kepada orang-orang agar mereka menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian ulama. Tapi justru mereka sendiri menolak apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyatakan dengan ungkapan wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Yang dimaksud adalah Taurat. Dengan jelas diungkapkan di dalam Taurat mengenai akan datang Nabi yang terakhir. Dengan jelas disebutkan dalam Taurat bahwa akan diutus Rasul penutup dari para Rasul-Rasul sebelumnya.
Kenapa? Sebab akan diutusnya Rasul yang terakhir itu, orang-orang mendapat berita dari mereka. Orang-orang Yahudi yang mengerti dan paham tentang ajaran Taurat, orang-orang Yahudi yang mereka alim dalam hal ilmu yang ada di dalam Taurat, tapi ternyata karena hal-hal tertentu mereka justru menolak keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa orang yang berilmu belum tentu amalnya sesuai dengan ilmunya. Orang yang mengerti dan paham belum tentu dia tidak akan melanggar ketentuan. Justru sebaliknya, orang-orang yang paham, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti, ketika nilai-nilai keimanan, ketika hidayatut taufik belum secara utuh ada pada dirinya, maka akan seperti ini kejadiannya. Mereka melanggar apa yang diperintahkan, mereka melakukan atau mengerjakan yang justru mereka larang pada orang lain, sehingga ditegur oleh Allah dengan ungkapan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Bukankah kalian yang harusnya terlebih dahulu masuk, mengikuti, mengamalkan, kemudian mengajak orang? Bukankah kalian yang harusnya paling dulu menjadi pelopor sebagai orang yang taat? Tapi kenapa justru sebaliknya, kalian di satu sisi memerintah pada orang lain, mengajarkan pada orang lain, tapi di sisi lainnya kalian justru menolak apa yang kalian ajarkan, bukan karena tidak paham, bukan karena tidak mengerti, akan tetapi karena taufik dalam dirinya belum ada, taufik dalam dirinya belum utuh, belum istiqomah dalam bersikap, sehingga mereka berperilaku seperti itu. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa pada awal-awal pertemuan saya ungkapkan bahwa terkait dengan hidayah Allah itu nanti ada yang hidayatul ilmi, ada yang hidayatul taufiq. Artinya secara keilmuan orang sudah dapat, secara keilmuan dia sudah paham, dia sudah mengerti, bahkan paling dahulu dan mengajarkan pada orang lain. Akan tetapi terkait dengan hidayatul taufik ini nanti akan kembali kepada setiap pribadinya. Sekalipun orang tinggi ilmunya, orang mengerti dan paham tentang urusan itu, tapi belum jadi jaminan apa yang diamalkan seperti ilmu yang dimilikinya. Bukankah kita banyak menyaksikan orang-orang yang membuat undang-undang justru mereka yang paling pertama melanggar? Mereka yang dengan menumpahkan kepiawaian mereka dalam ilmu tersebut untuk menyusun aturan untuk ketertiban dan kemaslahatan kehidupan manusia, justru dia yang melanggar paling awal. Contoh dekat saja, orang-orang yang membuat undang-undang tentang korupsi siapa? Mereka. Orang-orang yang kompeten, paham tentang ilmu apa yang disebut korupsi. Siapa yang pertama melanggar? Mereka. Seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata mereka pun ditangkap. Orang yang harusnya jadi panutan, menjadi penggerak, pelopor dalam hal orang-orang yang berkorupsi, tapi ternyata justru dia yang menjadi pelaku dari korupsi itu. Makanya ilmu yang dimiliki seseorang bukan jaminan amalnya sesuai dengan ilmunya. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Maradhi dalam tafsirnya beliau mengutip hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Diungkapkan dalam hadis itu an Usama bin Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Usama bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan dihadapkan seseorang pada hari kiamat, payulqa bin nari, kemudian dia dengan segera dilemparkan ke dalam neraka.
patanzaliko aktabuhu payaduru biha pinnari kama yadurul himaru birohahu payutipu bihi ahlun nari payaquluna. Dijelaskan bahwa nanti orang yang dilempar ke neraka itu kemudian ususnya keluar berhamburan, lalu dia berputar seperti berputarnya khimar di penggilingannya. Maka kemudian dia pun dikerumuni oleh ahli neraka, dan mereka ahli neraka bertanya kepada dia, ya fulanu ma asabaka, wahai fulan, kenapa anda? Apa yang menimpa dan terjadi pada anda sehingga anda berada bersama kami di sini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah engkau yang dulu menganjurkan kami supaya berbuat ma'ruf dan mencegah kemunkaran? Kenapa sekarang kok bersama kami di neraka? Payaqulu, maka dia akan menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Dulu aku menganjurkan kalian berbuat ma'ruf sedang aku tidak mengerjakannya, dan aku melarang kalian berbuat munkar tapi justru aku melakukannya. Demikian gambaran orang yang mereka mempunyai ilmu, pengetahuan, paham tentang hal itu, mengajarkan pada orang, menyeru pada orang, tapi ternyata yang dia lakukan kebalikan dari yang dia ajarkan. Seorang guru mengajarkan orang lain untuk berbuat baik, tapi dia berbuat sebaliknya. Seorang ayah mengajarkan pada anaknya agar berbuat baik, berbuat benar, tapi kebalikannya justru dia melakukan tidak seperti yang dia ajarkan. Artinya ilmu belum menjamin orang baik dalam pengamalan. Justru sering kita melihat orang yang berilmu lah yang paling pertama melanggar. Kenapa? Karena dia paham bagaimana caranya ketika dia melanggar anggaran yang dia lakukan, kekeliruan yang dia kerjakan tidak diketahui orang. Makanya kenapa ya dalam Al-Quran ada ungkapan bahwa ada yang disebut fahsya dan munkar. Seperti halnya orang yang mendirikan salat, bahwa salat itu tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah dari fahsya dan munkar. Apa bedanya? Secara garis umumnya yang disebut munkar adalah kemaksiatan, kejelekan, kekeliruan yang diketahui oleh banyak orang. Sedangkan fahsya adalah kekeliruan yang dilakukan seseorang tapi hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang mengerti dan paham. Atau dengan kata lain, perbuatan jelek, perbuatan maksiat yang baru diketahui jelek dan maksiat oleh orang yang memiliki ilmunya, sedangkan bagi orang yang tidak punya ilmunya akan seperti biasa-biasa saja. Nah, oleh karenanya kenapa ada istilah korupsi, ada istilah gratifikasi, padahal keduanya sama. Korupsi nyolong duit orang, gratifikasi juga demikian, hanya berbeda bentuknya. Korupsi secara langsung mengambil uang, tapi gratifikasi dengan cara yang lain yang dikenal dengan istilah money laundry. Inilah barangkali kenapa Allah menyatakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berilmu, bukan kepada orang yang bodoh. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang paham dan mengerti tentang satu persoalan, bukan kepada orang-orang yang biasa. Makanya Imam Ibnu Katsir, beliau ini menggambarkan orang yang demikian apa? Kata Imam Ibnu Katsir dalam juz pertama halaman ke-85 mengungkapkan, an Jundab bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jundab bin Abdullah, Rasulullah pernah bersabda, masalul alimi, perumpamaan orang yang berilmu, alladzi yu'allimun nasal khaira wa la ya'malu bihi. Dia mengajarkan kebaikan pada manusia tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, maka orang seperti itu kamasalis siraji yudhi'ul linnasi wa yakhruqu nafsahu.
bagaikan lilin yang menerangi orang lain yang ada di sekitarnya, sedangkan dia sendiri terbakar. Mengajak, menyeru orang kemudian selamat, tapi dia sendiri ternyata celaka. Bukan celaka dengan sebab menolong orang, tapi celaka dengan sebab perilaku dirinya sendiri. Dan inilah yang kemudian nanti seringkali disebutkan dengan ungkapan zalimun li nafsihi. Orang yang dolim terhadap dirinya sendiri. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya bagi orang-orang yang mereka melakukan kekeliruan karena dia tahu, dan orang yang melakukan kekeliruan karena ketidaktahuan, ini tidak merubah hukum. Jadi orang melakukan kesalahan, namun akan berbeda antara orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti, antara orang yang berilmu yang tidak berilmu. Namun tetap kedua pelanggaran itu terlarang. Yang membedakan bukan statusnya, yang membedakan bukan kedudukan melanggarnya, tapi yang membedakan akibat dari pelanggarannya. Ketika orang melanggar padahal dia paham, ketika orang melanggar padahal dia mengerti, maka bagi orang yang seperti itu kena dengan sanksinya dan berdosa. Tapi ketika orang melakukan kekeliruan, orang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, tetap itu terlarang, tapi bagi orang yang demikian dimaafkan, dalam arti tidak berdosa. Nah, makanya sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan satu ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata sahabat Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, innallaha yu'afal ummiyina yaumal qiyamah ma la yu'afil ulama. Sesungguhnya Allah akan mengampuni orang yang ummi, artinya bodoh karena tidak tahu, di hari kiamat itu, dan tidak akan memaafkan orang-orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Jelas keduanya tetap terlarang. Orang makan daging babi, orang minum arak. Yang satu tahu dan paham daging babi dan arak haram, sedangkan yang satu dia tidak mengetahui bahwa daging babi dan arak itu haram. Dua-duanya terlarang. Bagi orang yang tidak berilmu bukan kemudian menjadi boleh dan tidak terlarang, tetap sama-sama haramnya. Hanya bagi orang yang berilmu, ketika dia melanggar aturan itu berdosa, dan bagi orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui, tidak berdosa, tapi tetap dilarang dan haram hukumnya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit barangkali dalam ungkapan ayat tadi, di mana Allah menggunakan kalimat yang secara khusus, artinya bukan hanya kebaikan tertentu, tapi kebaikan yang begitu luas, kebaikan-kebaikan yang bukan hanya satu, yaitu menggunakan kata-kata albirru. Kita tahu albirru artinya kebaikan, padahal ada ungkapan lain yang sama artinya, terjemahnya, tapi katanya beda. Albirru, al-hasanu, kemudian al-ma'ruf, kemudian juga al-khairu. Nah, albirru ini adalah kebaikan yang menurut Imam Al-Maraghi, albirru sa'atul khairi, luasnya kebaikan, tidak terbatas. Di mana kata albirru ini berasal dari kata albarru, ditul bahri, yaitu luasnya daratan, lawan kata dari lautan. Kenapa kebaikan digambarkan seperti daratan yang luas? Albarru dataran luas, albirru seperti daratan luas. Sebab yang disebut kebaikan itu nanti tidak terbatas. Seperti kepada orang tua, birrul walidaini. Kenapa? Berbuat baik kepada mereka tidak ada batasnya. Bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika sudah wafat pun terus kita berjalan melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran mereka, yang kemudian disebut birrul walidaini. Yang ini yang kemudian diungkapkan dengan sebutan sedekahun jariyatun, sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya
kepada mereka dengan sebab pengajaran mereka kepada orang itu. Kemudian disebut al-khairu, yang disebut khairun itu adalah kebaikan yang sesuai dengan norma, dalam hal ini norma agama. Tentu kebaikan keseharian disebut khairun pun tidak menjadi persoalan, sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Makanya kata dan ungkapan khairun itu nanti diungkapkan secara khusus, digunakan dalam bentuk yang lain dan dalam ungkapan yang lain untuk menggambarkan bahwa kebaikan ini adalah kebaikan sesuai norma agama. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada ayat yang tadi di mana Allah menyatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Bukankah kalian memiliki akal? Apakah kalian tidak berpikir? Jelas ungkapan ini merupakan penekanan dari Allah kepada orang-orang. Kenapa orang berilmu tapi amalnya beda dengan ilmunya? Ini adalah seperti orang yang tidak punya akal. Orang melakukan kekeliruan bukan karena ketidaktahuan, justru karena dia tahu tentang urusan itu. Wajar kalau disebut afala ta'qilun, digambarkan sebagai orang yang tidak mempunyai akal. Artinya seperti orang yang tidak berpikir, seperti orang yang tidak mengerti dan paham, padahal dia orang yang paling mengerti dan paham tentang urusan itu. Makanya dalam Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah oleh Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Artinya dari sisi penghargaan di hadapan Allah, dari sisi nanti juga balasan di hadapan Allah. Ketika balasannya baik sesuai dengan kadar keilmuannya, maka tentu nilainya juga akan lebih baik. Sebaliknya ketika melakukan kekeliruan, karena kekeliruan dilakukan oleh orang berilmu, maka siksaannya pun akan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Maka kata Allah, innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakalah yang akan dapat menerima pelajaran. Artinya orang yang mau berpikir, orang yang mau mencerma, tidak hanya berpikir dan mempelajari, tapi dia mentafakuri dan mentadaburi satu persoalan, sehingga dengan sebab tafakur dan tadabur itu, apa yang dia paham dan mengerti diwujudkan dalam bentuk amal, itu berbanding lurus antara ilmu dan amalnya. Semoga kita termasuk dan terhindar dari orang-orang yang dinyatakan oleh Allah. Dalam arti kita tidak termasuk orang yang dinyatakan oleh Allah, atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kenapa kalian mengerjakan pekerjaan yang dilarang, meninggalkan pekerjaan yang diperintahkan, padahal kalian tahu sholat wajib, saum wajib, zakat wajib, tapi kalian tinggalkan. Berbohong dilarang, kemudian khianat dilarang, tapi kemudian kalian kerjakan. Sholat, saum, zakat kalian tinggalkan, justru yang dilarang kalian lakukan. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mempunyai akal? Tentu saja ayat ini khitabnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mencampur adukan hak dan batil, kemudian melanggar aturan, padahal orang lain dengan ajaran dia mewujudkan ketaatan. Maka bagi kita jadi pelajaran, jangan sampai berbuat demikian. Itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.